warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari Nabi Adam. Dari Adam diciptakan istrinya yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, itulah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih. Ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati dan kalian akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman, wal asr, demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, semoga Allah terus istiqomahkan kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Pelajaran kita bab hakul jari wal wasiyatu bih, bab mengenai hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu harusnya kita baiki, bukan dikhianati. Akan tetapi syaitan senantiasa menguji kita dengan didatangkannya tetangga-tetangga yang ada kalanya tidak seperti harapan kita. Oleh karenanya, disinilah ujian, disinilah ganjaran yang disiapkan bagi orang-orang yang sabar menghadapi tetangga. Buang sampah sembarangan, di jalan kita masuk, setel musik keras-keras mengganggu kita. Berbagai macam gangguan dari tetangga. Disitulah penerapan ilmu harusnya dijalankan. Kita belajar, kita ngaji. Duduk mendengarkan mudah, tapi bagaimana mengamalkannya? Menghadapi tetangga, ngutang lagi, ngutang lagi. Bayar, ditagih, galakan dia. Ini semua adalah sarana, ajang, medan kita berdakwah, kita bersabar menghadapi itu semua. Semoga Allah Ta'ala tidak menguji kita dengan ujian yang kita enggak sanggup menghadapinya. Semakin buruk perlakuan tetangga kepada kita, jika kita sabar, semakin besar pahalanya. Semakin buruk, semakin jahat tetangga kepada kita. Dan kita kalau sabar, makin besar pahalanya. Kita balas kejahatannya dengan kebaikan. Kita balas kejahatannya dengan kebaikan. Itu pahala. Tetapi ada kalanya setan melupakan kita tentang pahala. Setan melupakan kita tentang akhirat. Akhirnya tetangga yang buruk dibalas juga dengan keburukan. Maka ini keliru, ini kerugian. Hadis ke-308, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Disebutkan iman kepada Allah dan kepada hari akhir, menunjukkan pentingnya keimanan kepada keduanya, kepada Allah dan kepada hari akhir. Rukun iman ada 6, tapi yang disebutkan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena iman kepada Allah berarti iman kepada permulaan. Iman kepada hari akhir adalah iman kepada penutupan. Semua berawal dari Allah. Dan nanti kita akan berakhir dengan hari kiamat. Fala yu'di jarah, janganlah menyakiti tetangganya. Janganlah menyakiti tetangganya. Apakah tetangga yang masih kerabat? Apakah tetangga yang bukan kerabat? Apakah tetangga yang muslim? Apakah tetangga yang kafir?
Jangan sakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya memuliakan tamunya. Muliakan tamunya dengan tersenyum kepadanya. Memuliakan tamu dengan mempersilahkan singgah. Memuliakan tamu dengan menyiapkan hidangan. Itu bentuk memuliakan tamu. Ini menunjukkan bahwa untuk memuliakan tamu saja dibutuhkan keimanan kepada Allah. Dibutuhkan keimanan kepada hari akhir. Dengan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ringan, mudah untuk memuliakan tamu. Tetapi kalau orang itu bakhil, pelit, kurang imannya kepada Allah dan kepada hari akhir, bawa apa dia? Dia datang juga nggak bawa apa-apa. Ngapain dihormati? Ini manusia yang punya sifat pedagang. Harus memikirkan segala sesuatu untung ruginya. Keuntungan yang besar apabila kita memberi, kita berkorban, itu keuntungan yang besar di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang besar ketika kita dizalimi dan sabar, dan kerugian bagi orang yang zalim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Sudah selesai. Fal yaqul khairan aw liyaskut. Hendaknya berkatalah yang baik atau diam. Jadi orang-orang itu harusnya berpikir, Allah ciptakan untukmu 2 mata, Allah ciptakan untukmu 2 telinga dan 1 mulut. Ini mengajarkan bahwa kita harus banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar, dan sedikit bicara. Dan itu sebaik-baik pembicaraan adalah yang singkat dan padat. Sebaik-baik pembicaraan adalah yang singkat dan padat. Tidak berpanjang lebar. Sebab orang yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Apabila banyak salahnya, dia banyak dosanya. Apabila banyak dosanya, maka neraka tempat kembalinya. Maka Nabi SAW mengingatkan, kuffa alaika hadza, tahan olehmu ini, tahan lidah, tahan lidah. Karena diajarkan oleh salafus saleh, belajar diam, sebagaimana engkau dulu belajar bicara. Tadinya kita nggak bisa bicara, kita belajar sekata 2 kata. Mulai panggil mama, papa, anak sekarang. Terus akhirnya bisa ngoceh, bisa bicara. Begitu sudah pintar bicara, ngomong apa saja. Yang nggak perlu diomongin, dia omongin. Ngobrol aja. Ijazah palsu lah, nggak selesai-selesai. Ya. Jadi kita berbicara sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Hendaknya kita stop, dia belajar diam. Orang yang sedikit pembicaraannya, maka sedikit kesalahannya. Jika sedikit kesalahannya, sedikit dosanya, surga tempat kembalinya. Maka bersyukurlah kalau kita sanggup menjaga lisan. Tidak banyak komen, tidak banyak komentar. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ilhaqud darari bil jar qawlan aw fi'lan munafin likamalil iman. Mengganggu tetangga, apakah dengan perkataan, apakah dengan perbuatan,
akan menghalangi kesempurnaan iman, meniadakan kesempurnaan iman. Wa munaqidul lisifati ibadir rahman, dan membatalkan sifat hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah, di antara sifatnya tidak mau menyakiti orang lain, walaupun dengan satu kata. Yang kedua, lidhaifi haqqun, tamu itu punya hak. Tamu itu punya hak. Datang tamu, assalamualaikum, bukan diem aja, jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tamu datang, assalamualaikum, diem aja. Assalamualaikum, siapa? Udah taruh aja depan. Paket misalnya datang. Ya, dijawab. Tamu itu punya hak. Perlakukan orang lain dengan baik, sebagaimana engkau ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Jangan pengen kita dihargai, pengen kita dihormati, tapi kita nggak mau menghormati orang lain, nggak mau menghargai orang lain. Ini keliru. Tamu punya hak. Wa yanbaghi 'alal muslimi ayyukriya dhaifahu. Hendaknya seorang muslim memuliakan tamunya hingga boleh berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Dalam Islam enggak boleh berlebih-lebihan. Dilarang orang berlebih-lebihan kecuali untuk menjamu tamu. Untuk menjamu tamu boleh. Dalilnya adalah perbuatan Ibrahim alaihi salam. Ketika datang kepadanya 3 orang malaikat bertamu dalam bentuk manusia, Ibrahim alaihissalam memuliakannya dengan menyembelih seekor sapi, anak sapi disembelih hanya untuk menjamu 3 orang. Ibrahim sembelih sapi, antum tamu 10, 15 nyembelih tempe itu. Ya Allah. Tempe aja ya, daging kolesterol ini aja nih enak nih. Tempe sehat itu. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada bakhil. Jadi memuliakan tamu boleh berlebih-lebihan seperti Nabiullah Ibrahim. Wa yuhayyi'u lahu nuzulan, dan menyiapkan tempat singgah. Kalau tamu dari luar kota, dipersiapkan menginap. Pelajaran yang ketiga, al-kalamu imma khairun aw syarrun. Pembicaraan itu ada kalanya baik. Pembicaraan itu ada kalanya buruk. Faman alima khairan. Barang siapa yang tahu pembicaraan itu baik, falyaqul ba'da tafakkuri wa tahaqquq. Hendaknya dia ucapkan setelah berfikir, setelah tahqiq, jadi meneliti dengan dalam. Kalau kita mau ngomong, ini yang saya omongkan itu baik apa buruk? Buruk nih katanya, sudah jangan ucapkan. Jadi mikir, mau ngomong itu mikir, tapi seringkali manusia lidahnya lebih cepat daripada pikirannya. Ngomong aja nyerocos, mudahan baru nyesel, ya Allah kenapa tadi saya ngomong gitu. Jadi diajarkan kalau mau ngomong itu mikir dulu. Sering orang ngomong tidak dipikir, akhirnya menyesal. Kalau sudah berpikir, memang ini benar nih, perkataan ini benar, maka mikir lagi. Lebih baik diucapkan atau tidak diucapkan. Apa dampaknya kalau diucapkan? Apa dampaknya kalau diam? Begitu timbang-timbang sebelum bicara. Sekiranya setiap kita mau berbicara, mikir dulu, niscaya kita akan sedikit berbicara. Niscaya kita akan sedikit berbicara. Kenapa kita kebanyakan ngomong, kebanyakan bicara? Karena kita enggak mikir. Itu. Dampak apa yang ditimbulkan dari pembicaraan kita?
Pelajaran yang keempat, as-sumtu khairun minal kalami alladzi la faidata fi. Diam itu lebih baik daripada ngomong yang enggak ada faedahnya. Diam itu lebih baik daripada ngomong tapi enggak ada faedahnya. Seringkali orang suka menawarkan pertanyaan, misalnya, silahkan kalau ada pertanyaan, gitu. Diam semua. Akhirnya ada yang naik. Daripada nggak ada yang nanya, saya nanya. Nanya daripada. Oh, yang seperti ini keliru. Diam. Diam. As-sumtu khairun minal kalami alladzi la faidata fih. Diam itu lebih baik daripada ngomong yang nggak ada faedahnya. Sebab ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap dari lisan kecuali di sana ada malaikat yang dekat yang selalu mencatatnya, mengawasinya. Yang kelima, yambaghi 'alal abdi muraqabatu lisanah. Hendaknya seorang hamba muraqabah terhadap lidahnya, dijaga lidahnya. Fa innahu la yaqubbun nas 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sesungguhnya tidaklah seorang ditelungkupkan wajahnya di neraka kecuali karena hasil lidah-lidah mereka. Di antara siksa neraka, orang dipanggang di neraka, dibolak-balik, ditelungkupkan wajahnya di api neraka. Apa penyebabnya? Karena tidak menjaga lidah-lidahnya. Dengan ucapan, orang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dengan ucapan, orang terjatuh ke dalam bid'ah. Dengan ucapan, orang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, atau bahkan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya berbuat ihsan kepada tetangganya. Berbuat ihsan dengan senyuman, berbuat ihsan dengan memberikan hadiah, berbuat ihsan dengan menolong kalau tetangga kerepotan. Banyak cabang-cabang kebaikan. Jemuran tetangga jatuh, antum ambil, antum pasang di tempat semula. Jangan dibiarkan. Hujan misalnya, tetangga ada jemuran, antum angkatin, selamatkan. Itu. Lebih hebat lagi, anterin udah disetrikain. Akhir bulan 2 juta. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini, wa rawal Bukhari ba'dahu, dan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inna li jarain, sesungguhnya aku punya 2 tetangga. Aisyah radhiyallahu anha punya 2 tetangga. Wa ila ayyihima uhdi, dan kepada tetangga yang mana aku berikan hadiah. Mungkin hadiahnya cuma 1,
Tetangga ada dua. Yang mana yang harus saya kasih? Orang bakhil, udahlah daripada nggak adil, nggak usah dikasih dua-duanya. Tidak demikian. Apa yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan kita tinggalkan sebagiannya. Apa yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Berikan kebaikan walaupun hanya bisa memberikan sebagian. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihi minki baban, kepada yang lebih dekat pintunya. Jadi tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat itu yang berhak mendapatkan hadiah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, yambaghi mura'atu syu'urul jaril aqrab. Hendaknya kita memperhatikan perasaan tetangga dekat. Jadi perasaan mereka suruh diperhatikan. Karena tetangga dekat, dia tahu apa yang masuk ke rumah kita. Pulang kitanya bawa nenteng durian misalnya. Yang lihat tetangga yang pintu rumahnya dekat. Keluar rumah, masuk rumah, itu tetangga yang mengawasi kita. Maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan yang dekat nggak dikasih, yang jauh dikasih. Bawa dodol misalnya mau dikasih tetangganya, diumpetin di balik kerudung. Dia jalan ke tetangga yang jauh, yang dekat nggak dikasih. Ada nggak yang begitu? Taubat. Istighfar, astagfirullah. Yang nolongin kamu kalau mendapatkan musibah itu tetangga dekat. Itu listrik di atas rumah saya itu nyala kemarin pada maghrib. Gitu. Hujan deras, konslet mungkin. Nah, itu nyala. Itu ya tetangga dekat, anak yang ngasih tahu, mah ada kembang api di atas. Kira kembang api. Nah, itu ibunya teriak, tolong langsung. Jadi apinya jatuh, orang lewat kejatuhan api. Akhirnya panggil PLN, panggil damkar nggak datang. Yang datang PLN. Nah, itu dia. Tetangga dekat itu yang nolongin, yang ngasih tahu. Tetangga jauh, mana tahu dia. Mungkin udah angus baru dengar beritanya. Maka baik-baik sama tetangga dekat. Lari, anak saya gendong anaknya. Bismillah. Lari-lari, nggak pakai sendal lari ke masjid. Ada teman-temannya lagi kumpul semua. Tetangga dekat itu yang nolongi. Bukan orang jauh mah nggak tahu. Apalagi orang Keranggan, baru juga dengar. Jadi penting sekali berbuat baik kepada tetangga. Baik-baik sama tetangga. Selanjutnya, kullama qarubal jari zada haqqahu 'ala jari. Semakin dekat tetangga, semakin besar haknya. Tetangga yang dekat itu yang paling besar haknya. Kemudian baru yang belakangnya. Nah, itu makanya baik-baik. Tapi tetangganya ngeselin, tapi tetangganya nyebelin. Yang namanya tetangga, sabar. Kita lagi sholat, setel dangdut. Ya Allah. Akhirnya bacaan kita salah-salah.
Mana kita apa lagi? Wah, itu mengganggu sekali. Maka tegur dengan baik-baik. Ada orang sholat, jangan setel lagu-lagu. Itu tetangga. Keburukannya pasti ada. Namanya tetangga, bukan malaikat. Pasti ada keburukannya. Kebaikannya juga pasti ada. Sebab ada yang baik, nggak ada buruknya. Siapa? Para nabi, para rasul, malaikat, nggak ada buruknya. Ada yang jelek, semuanya jelek, nggak ada baiknya. Iblis, setan, semuanya buruk, nggak ada baiknya. Nggak ada setan baik, nggak ada. Nggak ada setan baik. Setan cantik mungkin ada. Setan baik nggak ada. Ada yang kadang baik, kadang buruk. Siapa? Kita manusia. Kita manusia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tinggal mana yang lebih dominan. Banyakan baiknya atau banyakan buruknya. Pelajaran yang ketiga, al-qurbul mu'tabar huwa qurbul abwab. Dekat yang menjadi ibrah adalah dekatnya pintu. Dibilang keluarga dekat, tetangga dekat, maksudnya dekat pintunya. Sebab ada definisi lain. Maksudnya kerabat dekat adalah dia, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga dan masih kerabat. Itu namanya tetangga dekat. Tetapi berdasarkan zahir hadis ini bahwa yang dimaksud dekat, dekat apanya? Pintu rumahnya. Pelajaran yang keempat, yu'khadhu min hadzal hadis taqdimul ilmi 'alal amal. Diambil dari hadis ini bahwa kita harus mendahulukan ilmu sebelum beramal. Jadi kalau kita mau berbuat apa, pelajari dulu, ilmui dulu. Sudah tahu ilmunya baru diamalkan. Sebaliknya dilarang kita beramal tanpa ilmu. Maka semboyannya ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu berilmu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi berilmu. Karena enggak bisa iman tanpa ilmu. Kemudian setelah amanu wa amilus salihah, baru beramal saleh. Kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi tingkatannya ilmu, amal, baru dakwah. Ilmu, amalkan, dakwahkan. Kemudian sabar. Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar dalam mendakwahkan ilmu. Tidak semua keinginan baik kita diterima baik oleh orang lain. Sabar. Lu niat saya baik, kenapa diperlakukan begini? Itu. Sabar. Tidak semua niat baik kita diterima dengan baik. Harus bersabar. Walidzalika sa'alat Aisyah radhiyallahu anha 'anil hukmil mas'alati qabla al-mubasharati fil fi'l. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hukum permasalahan sebelum dia mengerjakan. Aisyah tanya dulu. Itu. Jangan inisiatif. Itu. Niatnya baik. Tapi kalau nggak pakai ilmu, seringkali hasilnya tidak baik. Maka Aisyah bertanya dulu. Dia baik itu. Siramin kembang. Iya, siramin kembang. Kasihan nih pagi-pagi kan dingin. Kita kasih aja teh panas. Gitu. Nggak punya ilmu. Kembang nggak butuh teh panas.
Gitu. Ini namanya berbuat niatnya baik tapi tidak berilmu. Burung perkutut mau dibeli 5 juta, itu nggak dikasih. Mentahnya aja 5 juta, kayaknya kalau digoreng lebih mahal nih. Perkututnya digoreng dulu, kemudian baru diantri. 100.000 nggak mau, boro-boro 5 juta. Itu namanya berbuat tanpa ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Siapa sih sahabat yang baik? Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengenalkan kita kepada tauhid, yang memperingatkan kita dari syirik, yang mengajak kita kepada sunnah, yang memperingatkan kita dari bid'ah, yang mengajak kita untuk berbuat yang ma'ruf, yang mencegah kita dari kemungkaran. Itu sahabat yang baik. Sahabat yang mengajarkan kepada kita manhaj yang hak dalam beragama, yang membimbing kita ke jalan ke surga. Itulah sahabat yang baik. Maka sahabat seperti itu jangan ditinggalkan, jangan dijauhi. Dekati dia, peluk dia, kasih hadiah dia. Sahabat yang baik jangan dijauhi. Celaka engkau menjauhi sahabat yang baik. Adapun kekurangannya, kesalahannya, tidak ada yang sempurna. Engkau ingin punya sahabat yang enggak punya kesalahan, sampai mati engkau tidak akan berjumpa. Namanya manusia, pasti ada kekurangan, ada kesalahannya. Jangan jauhi sahabat-sahabat yang baik, yang mengajak kepada keselamatan. Jangan. Hanya karena tersinggung oleh omongan, hanya karena namanya manusia. Suruh benar terus, enggak ada. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadis ini memberikan faedah yang pertama, al-hathu ala ta'zimi suhbatil imaniyah wa ta'ziziha. Anjuran agar kita mengagungkan sahabat-sahabat imani, yakni sahabat karena seagama, sahabat karena sepengajian, yang sering mengingatkan kita, hadir enggak gitu, datang ngaji, jangan lupa malam Senin ngaji Thariqul Huda misalnya. Ini sahabat-sahabat yang baik, yang mengingatkan kita. Sengaji ditengok temennya, oh si Anu nggak kelihatan, tanya, kenapa antum? Itu, kok nggak ngaji nih malam Senin? Afan gitu, nggak ada kendaraan. Wah, itu, ini ada NMAX nggak kepake, silahkan. Misalnya itu. Semoga kita punya sahabat-sahabat yang baik. Yang kedua, al-hassu ala hifdil jari wal ihsani ilaih. Anjuran kita untuk menjaga tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Jaga tetangga kita, lindungi tetangga kita. Karena tetangga itu saksi Allah di muka bumi. Ketika kita meninggal dunia, digotong jenazahnya ke kuburan, tetangga kita mengatakan orang baik meninggal. Wajabat lahul jannah, wajib baginya surga.
Jadi kalau kita dinilai baik oleh tetangga, wajabat lahul jannah. Sebaliknya kalau jenazah kita digotong ke kuburan, mati itu orang lu jahat ya. Wajabat lahun nar. Orang itu wajib masuk neraka. Karena tetangganya jadi saksi di muka bumi. Jadi baik-baik sama tetangga. Bukan saksi palsu. Atashhadu bi anna hadal mayyit khair. Khair. Itu asli apa palsu? Palsu. Kalau mau disolatin itu jenazah, apakah kamu saksikan mayat ini baik? Ada nggak yang berani bilang kagak? Gitu. Semua akan bilang apa? Baik. Ini mah dibuat-buat. Kesaksian yang sebenarnya karena kelakuan kita hari-harinya. Yang paling tahu siapa kita, tetangga kita. Tetangga tiap hari ganggu tetangganya. Parkir mobil di jalan sempit, orang nggak bisa lewat. Itu tetangga buruk. Jalan itu buat lewat, bukan buat parkir. Taruh di mana? Jebol kamar rumahmu buat garasi. Jangan mengganggu orang. Nah, perhatian yang udah pada ngaji ini. Jangan mengganggu orang dengan kendaraan kita. Tetangga nggak ada yang komplain, bukan nggak ada komplain, nggak enak, lu galak, nggak enak, nggak berani. Tetangga nyesek dadanya, mau negur nggak berani. Nanti hisabnya di hari kiamat. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, hirsul Islam ala taqwiyati awasiril mujtama' bainal muslimin, awasiril mahabbati bainal muslimin. Islam menganjurkan untuk menguatkan unsur-unsur kecintaan sesama kaum muslimin. Jadi apa-apa yang mendatangkan kecintaan kaum muslimin itu dipupuk, diperbanyak, ditingkatkan. Dan apa-apa yang menyebabkan perpecahan itu ditepis, dihilangkan. Bab birrul walidain wasilatul arham. Selesai bab berbuat baik kepada tetangga. Masuk bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Seakan-akan lebih penting berbuat baik sama tetangga daripada berbakti kepada kedua orang tua. Tapi tidak seperti itu maksudnya. Sebab berbakti kepada orang tua ranking 2 setelah berbakti kepada Allah. Orang tua adalah ibu bapak kita. Orang tua itu ibu bapak kita. Ibu kita adalah yang melahirkan kita, itu ibu kita. Yang dia punya hak yang besar atas kita. Wajib kita berbakti, tidak boleh kita menyakiti. Ya. Sudah masuk adzan Isya. Silahkan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Babul birrul walidain wasilatul arham.
Bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Allah tutup firman-Nya dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Itu merasa pintar, merasa ustad, merasa itu anak ustad, wah itu sombong. Allah nggak suka. Jadi ini barometer. Kenapa sih orang kok pada nggak suka sama saya? Karena sombong dan membangga-banggakan diri. Sehingga aneh kalau ada orang dibenci orang kok dia nggak tahu sebabnya. Aneh. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa yang kita lakukan ketika sendirian. Membuat hati manusia benci dengan kita. Lalu sombong dan membangga-banggakan diri. Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah semata kepadanya yang tiada sekutu baginya, yaitu dengan menjatuhkan dirinya ke dalam perbudakan peribadatan kepadanya. Kita jatuhkan diri kita, menghamba, menjadi budak. Budak siapa? Budak Allah. Budak harus taat sama majikannya. Jam 2 malam bangun. Budak harus bangun. Kita ngaku hamba Allah, tapi disuruh bangun di malam hari, kenapa enggak bangun? Ini budak bangor. Qumil laila illa qalila. Bangun kamu di malam hari kecuali sedikit. Kalau kita memang budaknya Allah, harusnya kita bangun. Ini tidur. Capek, ngantuk, pusing. Jatuhkan diri kita ke dalam perbudakan. Jadilah budaknya Allah. Ini yang ada budak dunia. Hamba nafsu. Tunduk patuh dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan rasa cinta. Ibadah diiringi dengan rasa cinta, bukan terpaksa. Hina. Menghinakan diri di hadapan Allah. Jangan merasa berjasa. Antum bisa ngaji, antum bisa sholat, antum bisa puasa. Jangan bangga. Itu semua Allah yang berikan kepada kita berupa karunia. Kita bisa datang ke pengajian itu karunia Allah. Kalau Allah nggak karuniakan, nggak akan sampai. Jangan bangga.
Kalau kita nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau membela agama, kerajaan Allah tidak berkurang. Allah tetap raja di raja. Sebaliknya kalau kita tingkatkan ibadahnya menjadi manusia paling bertakwa semuanya, maka kerajaan Allah tidak bertambah. Allah tetap raja di raja. Maka ketika beribadah, timbulkan rasa cinta, rasa hina, menghinakan diri di hadapan Allah. Dan tulus ikhlas hanya untuknya dalam seluruh ibadah yang lahir maupun yang batin. Ibadah yang lahir, ruku, sujud, itu ibadah yang lahir. Ibadah yang batin, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu ibadah-ibadah batin. Lalu Allah Azza wa Jalla melarang dari menyekutukan dirinya dengan sesuatu pun, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan wali, tidak pula dengan selain mereka dari seluruh makhluk yang mereka sendiri tidak mampu mendatangkan manfaat bagi mereka dan tidak pula mampu mencegah mudarat, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, tidak pula membangkitkan. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat, nggak boleh. Menyekutukan Allah dengan nabi, enggak boleh. Menyekutukan Allah dengan wali, enggak boleh. Doa kepada Allah, enggak boleh doa kepada wali atau nabi. Kenapa? Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat. Mereka tidak bisa menolak bahaya. Mereka tidak bisa menghidupkan. Mereka tidak bisa mematikan. Mereka tidak punya surga. Mereka tidak punya neraka. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk zat yang memiliki kesempurnaan mutlak dari berbagai seginya. Bagi zat yang memiliki kekuasaan mengatur yang menyeluruh, yang tidak ada sekutu dan tidak dibantu dalam hal itu oleh seorang pun. Allah mengurus jagat raya sendirian, enggak minta bantuan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Wa qula lahu qawlan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Bukan perkataan yang baik, tapi yang mulia, lebih dari sekedar baik. Ngomong sama orang tua, hendaknya dengan perkataan yang mulia. Tapi bapak saya galak, tetapi bapak saya jahat begini. Ngomong sama orang tua dengan mulia. Apapun bapak kita, apapun ibu kita. Sampai pun misalnya na'udzubillah kita terlahir tanpa ayah, tetap berbakti sama ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, percakapan yang lembut, dan tingkah laku yang luhur. Dengan mentaati perintah keduanya. Jadi ngomong sama orang tua nggak boleh bentak, nggak boleh keras. Jangan suara kita melebihi suara orang tua kita. Kecuali orang tua budak. Kalau kita ngomong pelan nggak kedengeran. Ketika itu boleh dikeraskan, tetapi dengan wajah yang berseri-seri. Lalu memberikan nafkah kepada keduanya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, memberikan nafkah. Ini kewajiban dari Allah. Banyak anak-anak ketika sudah berhasil, sudah sukses, dia bersenang-senang dengan anaknya, bersenang-senang dengan istrinya.
atau bahkan bersenang-senang dengan istri-istrinya, tapi dia lupa orang tuanya. Berapa rupiah yang kau berikan kepada istrimu? Berapa rupiah yang kau berikan kepada orang tuamu? Bandingkan, mana yang lebih berjasa, istrimu atau orang tuamu? Syekh Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan memberikan nafkah kepada keduanya, memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan keduanya. Adiknya ibu, kakaknya ibu, adiknya ayah, kakaknya ayah, orang yang punya hubungan, muliakan mereka. Menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak ada bagimu hubungan silaturahmi itu kecuali karena keduanya. Berbuat baik ini memiliki dua lawan kata, yaitu berbuat jelek dan tidak berbuat baik. Kalau kita disuruh berbuat baik, otomatis tidak boleh berbuat jelek. Jangan menyakiti orang tua, jangan menyakiti kerabat orang tua. Ibu kita bertengkar dengan bibi kita, jangan kita belain ibu, jangan kita belain bibi, tapi berusaha mendamaikan antara ibu kita dan bibi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.